Apapun. Bagaimana kalau akuarium? Ternyata akuarium adalah yang kubutuhkan. Melihat ikan itu sangat menenangkan dan Henry ternyata sangat menyenangkan bersamanya. Orang tuamu pasti sangat santai menghadapimu. Tidak, ibuku yang pengacara justru kebalikannya. Oh wow, itu keren. Itu mimpiku untuk menjadi pengacara. Benarkah sekolahku sudah mengadakan wawancara kursus dasar hukum? Kau sebaiknya mendaftar. Kursus dasar hukum ya? Apa sebaiknya aku coba? Aku sampai di rumah merasa lebih baik, tapi Tante Clara tak mau membiarkan aku sendiri dengan rutinitas mengejeknya. Kau anak manja. Tak lama lagi usiamu 18 tahun dan aku bisa lepas tangan darimu. Aku sudah muak. Jadi kuputuskan untuk mendaftar program yayasan yang disebutkan Henry. Waktunya fokus ke cita-citaku tanpa gangguan lebih lanjut. Aku belajar giat dan pergi ke perpustakaan untuk materi. Henry menawarkan bantuan dan meskipun kadang aku masih menganggapnya kekanakan, dia sebenarnya cukup pandai dan tahu banyak soal hukum. Suatu kali Henry mengundangku datang menyaksikan tim debatnya. Hanya saja saat aku datang dan bicara ke Henry, kulihat Edward masuk. Ayahku masih sakit, tapi ternyata kau di sini. Bersamanya, Serena bisa pergi kemanapun yang dia suka. Tak apa, Henry, biar ku tangan ini. Rachel itu hanya temanku. Aku mencintaimu, bukan dia. Aku hanya perlu menghasilkan uang yang cukup. Kemudian aku akan mengakhiri kekacauan dengan Rachel selamanya. Apa yang dilakukannya masih sulit diterima, tapi dia berada di situasi yang sulit. Aku akan jadi pacar yang buruk jika tak mendukungnya, ya kan? Terlepas dari semua drama ini, aku sudah belajar dengan giat dan sekarang waktunya untuk wawancaraku. Hanya saja di perjalananku ke sana, kulihat ada wanita yang membentak dua siswa. Lihat kemana arahmu pergi, kalian idiot. Permisi, tapi ini tempat penyeberangan pejalan kaki. Dengan demikian kesalahan pengemudi karena tidak berhenti. Beraninya kau bicara hukum padaku, kau anak kecil. Apa kau tahu siapa aku? Tapi saat semua orang mulai bergumam, dia tak punya pilihan lain kecuali berkendara pergi. Apa yang terjadi? Kujelaskan padanya dan menunjuk mobil wanita itu. Dia tak berkata apa-apa, tapi terlihat cukup kaget. Kami kemudian pergi wawancara, tapi saat kuberitahu asisten itu namaku, dia tersenyum dan berkata, "Kau tak perlu mengantri. Bu Shelton terkesan dengan profilmu, jadi dia ingin mewawancaraimu sendiri. Lebih baik kalau kau mengikuti prosedur yang benar." Aku agak bingung, tapi Henry lebih tahu daripada aku. Akhirnya aku menjalani wawancara dengan orang lain, dan aku lolos. Yeay! Sejak itu aku belajar giat dan Henry sangat membantuku. Di hari pertama ujian lisan, dia bahkan datang untuk mendukungku. Hanya saja, segera saat aku masuk ke ruangan, kulihat wanita kasar itu berdiri di sana. Tunggu, dia adalah jurinya. Rasa gugup menggeliatiku, tapi aku tetap tenang dan mengerjakan ujian dengan baik. Tapi setelahnya, dia menghampiriku. Jangan harap kau dapat kelulusan dariku. Kau anak yang manipulatif, merayu anakku untuk masuk ke kampus ini. Hah? Anaknya? Siapa? Ibu tak bisa lakukan itu. Ujian ini direkam. Mereka akan tahu kalau ibu hanya berprasangka. Aku tegaskan kau putus hubungan dengan penipu ini sekarang juga. Dia mempermalukanku di depan kerumunan dan berusaha menodai reputasiku yang sempurna. Tidak, dia tidak begitu. Dia hanya mengatakan kebenaran. Oh, dan hari itu, aku sengaja memanggilnya untuk wawancara. Tapi ternyata kau ikut campur. Dan sejak itu, ular ini mengikutimu kemanapun. Jadi akhiri ini sekarang juga, atau pergilah. Jadi wanita ini Bu Shayden? Dan parahnya lagi, dia adalah ibu Henry? Tiba-tiba Henry meraih tanganku dan menuntunku keluar dari sana. Beraninya kau ini tak tahu diuntung dan manja. Aku hanya mengadopsimu supaya seseorang mengurusku di hari tuaku. Tapi kau tahu tidak, kau tak akan pernah jadi anakku. Jangan lupa untuk meminum obat ibu 2 kali sehari. Melihatnya balas bicara ke ibunya hanya untuk membelaku, aku tak tahan, kecuali bertanya, "Henry, kenapa kau begitu banyak membantuku?" Itu karena ibu yang salah, dan melihatmu ditekan seperti itu membuatku sakit sekali. Kenapa, Henry? Karena aku sangat menyukaimu. Biarkan aku ada untukmu. Henry, ibumu tak seharusnya bicara padamu seperti itu, tapi dia hanya marah karena peduli padamu. Kau sebaiknya bicara padanya. Aku sangat berharap semuanya akan membaik di antara mereka. Henry mengantarku pulang dan sekarang yang bisa kupikirkan hanyalah pernyataan cintanya. Jujur saja aku memang punya perasaan ke Henry, tapi bagaimana dengan Edward? Bagaimana dengan tahun-tahun yang kami habiskan bersama? Tiba-tiba aku mendapat pesan dari Edward meminta untuk bertemu. Kurasa sudah waktunya untuk menyelesaikan hal ini. Sementara menunggu Edward memesan es krim, aku mendapat pesan dari Henry, mengatakan dia menuju ke tempatku untuk berita yang baik. Aku memintanya menjemputku saja. Ini mengingatkanku pada desa nelayan kita di musim panas dan membeli es krim di penghujung hari yang terik. Aku mencintaimu, Serena. Aku selalu mengenang memori kita bersama setiap hari. Edward, sebenarnya ini tak akan berhasil. Kurasa kita sebaiknya berhenti saling bertemu. Apa? Kenapa? Aku segera menyadari kalau ada yang salah dengan hubungan kita. Aku hanya tak punya keberanian untuk menghadapinya. Kita punya persahabatan spesial yang kuhargai dan kujaga. Tapi kurasa sudah waktunya menerima kenyataan bahwa kita tak ditakdirkan untuk satu sama lain. Selamat tinggal, Edward. Kuharap yang terbaik bagimu dan Rachel. Saat aku keluar dari sana, kulihat Henry menungguku dan aku langsung merasa lebih baik. Aku sudah berbaikan dengan ibu. Ibu minta maaf atas yang ia katakan saat sedang emosi dan bilang aku selalu akan jadi anaknya yang sejati. Henry, itu berita yang menggembirakan. Tepat saat itu ku terima sebuah pesan dari Bu Shayden.
Serena, aku minta maaf atas perilakuku. Aku sangat senang Henry mengenal calon pengacara yang sangat bijaksana sepertimu. Sepertinya semua akan berjalan dengan baik. Aku sampai di rumah, tak menyangka akan melihat Rachel menangis. Ibu, buatlah dia pergi. Ini semua salahnya. Beraninya kau mempengaruhi Edward. Dia berhenti membimbing Rachel dan sekarang Rachelku sayang kebingungan. Aku akan tetap mempekerjakan tutor buruk untukmu dan melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kau menyerah. Jadi begitu. Jadi Om Leon menahan uang saku Rachel dan mengambil kartu kredit Tante Clara. Dia juga membuat mereka meminta maaf padaku. Kukatakan padanya mengenai penempatan beasiswaku dan Om Leon sangat senang untukku. Lalu menawarkan menyewakanku apartemen dekat kampus. Sudah waktunya menjalani mimpiku. Sekarang hanya ada satu hal untuk dilakukan, mengajak Henry mengunjungi kampung halamanku bersamaku. Tempat ini tampak tak asing bagiku. Kurasa aku kesini saat anak-anak. Ya, ada anak perempuan aneh yang melempar batu padaku kemudian marah-marah. Aku tiba-tiba menyadari Henry adalah turis yang kutemui saat usiaku 10 tahun. Iya, itu aku. Henry terlihat terkejut, kemudian tiba-tiba mendekapku. Kurasa beberapa hal memang sudah ditakdirkan.